Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abi, pada malam hari ini saya ada di samping jalan tol. Mau tanya tentang masalah Arab Saudi. Ada orang yang lihat di media, mereka ada yang bilang nggak ada mazhab, dan ada yang bilang ada mazhab tapi Wahabi. Yang sebenarnya Abi, di Arab Saudi mereka pakai mazhab apa Abi? Oh ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang luar biasa, yang mengguncang dunia. Ya. Luar biasa pertanyaan. Pada malam hari ini, pas di atas satu bukit yang direncanakan ingin kita bangun suatu pesantren yang bersifat nasional, pas di pinggir jalan tol. Sehingga ada Tunku Nasruddin bertanya sama saya, di Arab Saudi banyak sekali orang yang mengatakan tentang mazhab. Yang sebenarnya mazhab apa orang Arab Saudi pakai, betul ya? Ya, benar nih. Jadi saya jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi saya menjawab, Arab Saudi itu, ini kita lihat ke belakang dulu. Waktu Arab Saudi melawan, ingin mendirikan suatu negara, Arab Saudi pada dulunya betul Wahabi, bergerak dengan pemahaman Wahabi. Setelah menang, orang itu meninggalkan paham Wahabi. Sehingga waktu Raja Abdul Aziz, banyak ulama Indonesia termasuk Aceh, karena susah kalau tidak ada mazhab untuk membangun. Lalu pandangan ulama Indonesia dan ulama Aceh memberi pengertian kepada Raja Abdul Aziz yang bahwa pakailah mazhab. Akhirnya diterima arahan ajakan ulama Indonesia, sehingga mazhab apa yang harus kami pakai? Mazhab Hambali, kata ulama Indonesia, karena lebih berdekatan dengan paham yang orang itu minat, lebih dekat. Karena beda kalau Wahabi, dia tidak ada mazhab, tapi amaliyah tidak tergantung pada mazhab. Kemudian kalau mazhab Hambali, amaliyah bergantung pada mazhab. Maka di Arab sekarang semuanya masyarakat Arab, atau pada umumnya masyarakat Arab, beramal dalam ubudiyah berdasarkan mazhab Hambali. Ada mazhab. Jadi landasan orang itu Al-Quran, hadis, Sunni, mazhabnya Hambali. Benderanya hijau. Ini masalahnya. Benderanya
hijau tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Landasannya pedoman Quran, hadis, mazhab Hambali, dan akidah Sunni. Ini masalahnya. Jadi nggak jauh beda. Misalnya Afghanistan. Afghanistan bendera sekarang putih, La ilaha illallah. Mazhabnya Hanafi. Jadi landasan orang itu Al-Quran, hadis, mazhab Hambali, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, kalau bahasa orang Arab Saudi Sunni. Gak jauh beda dengan kita Aceh. Jadi Gafdat misalnya bendera warna hitam, La ilaha illallah. Kemudian landasannya begitu juga Al-Quran, hadis, mazhab Syafi'i, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi 3 serangkai. Artinya apabila di Arab Saudi ada La ilaha illallah bendera warna hijau, apabila di Afghanistan Asia Tengah bendera La ilaha illallah warna putih dengan landasannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Hanafi. Juga kita orang Gafdat di Aceh, Serambi Mekah, warna La ilaha illallah, apa itu, warna hitam bendera tertulis La ilaha illallah. Landasannya nggak jauh beda dengan orang itu. Artinya Al-Quran, hadis, tambah lagi kita ijma' qiyas, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Nah, ini masalah. Makanya saya mengimbau bagi seluruh masyarakat, terutama orang Aceh pada khususnya, orang Indonesia pada umumnya, yuk sama-sama membantu membangun sehingga Partai Gafdat yang ada di Aceh bisa meraih kemenangan yang sempurna. Kita tidak dengan perang, dengan membanyakkan suara pendukung. Kalau Arab perang, kalau Afghanistan perang. Kita ini dengan politik, dengan pemilihan umum. Ini yang saya jawab. Kira-kira ada yang berkenaan? Ada. Ada yang perlu ditanya lagi? Ada tambahan Abi dari saya, Abi. Ya. Saya mendengar ceritanya Abi menyangkut dengan 3 bendera tadi, Abi. Ya. Kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang warna biru, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Kita dengar masalah panji-panji Rasulullah, Abi. Yang mana yang sebenarnya, Abi? Apakah warna putih atau warna hitam atau warna biru? Karena saya dengar ceritanya biru, panjang masalah hijau. Benderanya. Hijau, ya hijau. Jadi menyangkut dengan bendera Rasul, ini ada yang mengatakan putih, rayah, ada yang menyatakan hitam, ada juga yang menyatakan hijau. Malahan dari pakaian Rasul juga seperti itu. Pakaian Rasul ada hijau, ada putih, ada hitam, sorban Nabi. Begitu. Yang maksud ada seperti itu, ada terpakai di masa Nabi. Maka di akhir zaman 3 serangkai itu akan wujud. Apakah hitam benar wujud di Aceh kita nggak tahu. Yang penting itu ada. Kita lihat semuanya ada mazhab. Artinya ada pertalian ilmu dengan Rasulullah. Ada akidah. Artinya pertalian prinsip dengan para sahabat dan Rasulullah. Ini hal yang luar biasa. Jadi kita ulang sekali lagi,
kalau zahirnya bendera hijau di Arab membutuhkan peperangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Begitu juga di Afghanistan. Cuman kita alhamdulillah, 1000 alhamdulillah, oleh pemerintah Republik Indonesia yang kita cintai, yang kita sayangi, telah memberikan keizinan dengan seluas-luasnya kepada kita masyarakat Aceh, sehingga kita dapat membangun suatu partai politik yang lambangnya la ilaha illallah. Ini luar biasa. Ini suatu luar biasa. Padahal jauh sebelum kali ini, sudah 10 tahun di belakang, kita selalu mentok di tempat kita sendiri. Ini masalah. Orang bertanya, ini sekarang alhamdulillah sudah sama-sama ada pengertian. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Ya. Ini masalahnya. Kalau boleh setelah menghimbau kepada sekalian masyarakat Aceh pada khususnya, apabila dikatakan dengan la ilaha illallah, ini identik dengan Islam. Nyata. La ilaha illallah. Maka wahai masyarakat Aceh, wahai masyarakat Aceh, Aceh ini daerah otonomi khusus yang sangat istimewa di bidang syariah, yakni di bidang agama Islam. Maka la ilaha illallah suatu lambang keislaman. Apabila kalah daripada pendukung la ilaha illallah, artinya kaum yang bersifat la ilaha illallah, sepertinya kita malu kerana Aceh daerah syariat. Maka wahai masyarakat Aceh, bantu dan bangkit untuk menampakkan kepada masyarakat luar, inilah kaum kita. Kerana Aceh boleh dakwah politik identitas karena ada otonomi. Saya pernah dipanggil Jakarta, saya tanya dalam dialog kebangsaan tentang Aceh. Orang itu menjawab, Aceh itu ada istimewa. Maka tidak apa-apa. Maka saya ulangi, wahai seluruh masyarakat Aceh, nampakkanlah jiwa kamu, bangkitkanlah semangat kamu dengan semangat iman dan Islam. Apabila kita bersyariat dengan Islam, maka berkaumlah dengan kaum la ilaha illallah. Kalau enggak ada lagi kita tutup. Kalau tidak ada yang mengerti, tolong ditanyakan nama saya. Yang penting jangan ada yang keliru. Kita hidup dengan rukun dan damai. Rukun dan damai. Dengan orang yang bukan Islam, kita selalu hidup dengan cara rukun dan damai. Apalagi sesama orang Islam. Apalagi sesama sesama daerah Aceh. Seginilah yang dapat saya jawab. Dan Allah wa yakum jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.